tenaga kerjaan, wajib lapor tenaga kerjaan. Jadi kalau izin usaha itu bukan ranahnya kami. Oh, siap. Ya, itu di perizinan. Ya, kalau dulu masih ini itu di ekonomi situ siup sama si ingat. Ya, situ siup. Sekarang kan sudah gabung satu pintu kan di sana. Jadi semuanya di perizinan ya. Kalau yang wajib lapor ke tenaga kerjaan itu di dinas tenaga kerjaan. Ya. Tetapi memang terus terang Pak, hampir semua perusahaan yang beroperasi di sini, saya masih ingat dari 2006 itu yang membuat wajib lapor ke tenaga kerjaan itu hanya Bank Mandiri, yang lain belum. Oh, belum Ya. Belum ya? Iya. Memang kami sudah sering saat sosialisasi, ada teman-teman yang turun ke perusahaan juga, tapi realisasinya belum. Dengan perjanjian kerja itu, kebanyakan perusahaan juga belum mengetahui dinas Nakertrans. Ya. Jadi kalau memang ini masukan juga, kalau memang IFARO belum mengantongi izin dan wajib lapor ke tenaga kerjaan kan belum. Jadi kalau bisa, kalau wajib lapor ke tenaga kerjaan tahun ini sudah pertengahan tahun, tapi kalau mau ini bisa. Nanti kami bisa kompromi koordinasikan dengan teman-teman di Nakertrans Provinsi untuk seperti apa. Boleh saya menunjukkan surat ini domisili? Kita juga sudah. Ketika dari Nakertrans mengatakan bahwa teman saya membaca, terus kemudian dari perusahaan juga harus tahu bahwa harus izinnya harus ada di Nakertrans juga. Loh, seharusnya melalui perizinan sudah diberitahu bahwa ada usaha ini, ada PT ini beroperasi di Kabupaten Melaka. Nah ini yang saya sangat sayangkan, kalau dari perizinan tidak memberitahu ke sini. Seperti itu. Saya minta maaf, saya tidak tahu tuh dia punya siklusnya seperti apa. Tapi yang saya tahu, kalaupun harus beroperasi di Melaka, PT IFARO harus mengantongi izin usaha di daerah. Tapi kalau memang ada aturan yang tidak mengikat seperti itu dari Kabupaten Melaka, ya saya minta maaf. Mungkin saya tidak bisa sampai di sana. Tapi ini memang harus saya pertanyakan begitu. Apakah benar PT IFARO mengantongi izin usaha di daerah? Gitu. Karena yang terakhir ini menarik untuk kita simak, karena ini sebenarnya hak seorang guru yang dia perjuangkan sekarang. Jadi teman-teman ini mulia ini, kalian perjuangkan sesuai Pak Joko sendiri tadi menyampaikan bahwa ini sesuai prosedur. Jadi transparansi hari ini kita lakukan, sehingga kami tahu jelas apakah IFARO beroperasi di Kabupaten Melaka melalui izin usaha di daerah. Seperti itu Pak Joko. Minta maaf ya, jadi saya langsung tanya ke PT ini. Ya. Tetapi mungkin kami dari sini tadi mungkin belum memuaskan, karena dari pimpinan atau dari cabang ini mungkin penyampaian kurang seperti Pak Jokowi ini, maka kami tidak memahami yang prosedur itu. Masalah. Nah sekarang kita kita terima online atau sistem. Nah sistem ini kalau kasih ganti kami di IFARO, nah kemudian kami mau didaftarkan atau ke tempat lain, maka terpengaruh dengan sistem itu karena gantung. Makanya kalau adanya penjelasan seperti Pak Jokowi ini, sehingga kita bisa tahu mungkin adanya ranah hukum seperti ini, mungkin masih telusuri seperti ini, sehingga kita bisa mengerti. Adanya kita komplain hanya tunggu nggak bisa. Nah bagaimana untuk mengatakan titik terang untuk kami? Nah, makanya kami menunggu seperti itu. Makanya adanya Pak Joko pada ini untuk jelaskan seperti itu kami bisa tahu. Justru mungkin saya bersama kami mengerti tentang di cabang ini. Mereka pimpinan seperti apa kan tidak tahu. Kami asal kerja saja. Kami kerja itu masuk jam 8, keluar sampai jam 11 malam juga ada. Kami sudah kerja itu sesuai dengan SOP. Walaupun adanya pandemi COVID-19 ini. Sebenarnya masuk adanya kita ini sudah melanggar protokol sebenarnya aturan itu. Kami juga sangat menakuti dengan adanya penyakit ini. Ini kita secara kekeluargaan ya. Kan sangat menakutkan. Karena apa? Masuk jam 8 pagi dan keluar sampai jam 11 malamnya ada. Tetapi karena kami cintai pekerjaan, kami tetap bersabar untuk bekerja. Ke sini itu karena gaji belum dibayar. Ya. Jadi dari perusahaan seperti apa? Karena tadi mereka bilang mereka sudah bekerja, namun belum dibayar sampai dengan saat ini karena sistem penyampaian dari beliau berdua ini katanya sistemnya dari perusahaan bagaimana Pak? Sebelumnya terima kasih sekali kepada pihak Dinas Nakal, dan tentu dengan
masih ya rekan-rekan lah ya saya menyebutnya, karena juga masih keluargaan, ini juga masih mediasi. Kebetulan saya juga pas lagi di Kupang, jadi saya bisa hadir sini, bisa ketemu dengan bapak-bapak di sini. Apa Mas manggilnya gimana kalau ada sini Mas? Gitu. Jadi terus terang kami terima kasih sekali justru malah begini, karena itu untuk membangun, pertama untuk membangun perusahaan kami juga. Kalaupun ada kesalahan pun dari bapak bisa lapor ke situ, itu sesuai prosedur, kami senang sekali. Artinya memang jalurnya memang harus seperti ini, begitu. Itu yang pertama yang kami ucapkan terima kasih kepada semuanya. Terus yang kedua tentu menjawab pertanyaan dari Bapak Venus ya, Pak Venus, dan tentu dengan Pak Uto ya. Yang dituntut yang saya tangkap adalah memang gaji ya, atau kalau kita sebutnya sih uang saku sih, karena masih magang. Jadi uang saku kami sebutnya. Nah, di situ uang saku. Tentu kalau untuk tuntutannya itu, ya pasti kami akan berikan itu. Sudah pasti kalau itu. Mungkin kendalanya di Pak ini kok nggak segera di ini, sedangkan teman saya udah diberikan begitu Pak ya. Sedangkan Bapak yang ini sudah keluar, kenapa udah digaji udah keluar, upahnya udah keluar, tapi kami berdua belum, gitu kira-kira ya. Betul tidak? Nah, tuntutannya itu ya. Nah, jadi memang benar dari konfirmasi kami dari pusat juga itu memang kendalanya memang belum INP itu tadi. INP1 ya. Maaf, itu apa Pak INP Jadi sistem kami Bu. Jadi iya. gini, saya terangkan sedikit biar dari pihak ini juga lebih paham. Jadi INP1 itu memang ada SDM keluar. Artinya kalau tanda INP1 itu ada sesuatu yang harus dicari dulu. Jadi satu, dari segi hukum clear belum? Dari segi pekerjaan yang di lapangan clear belum? Gitu. Jadi kalau ada yang orang yang sudah keluar itu artinya sudah clear. Oh, ini tidak ada masalah lagi. Begitu. Nah, tapi kalau sudah close itu artinya memang boleh dikeluarkan. Itu sistem kami. Jadi sistem kami ini tidak mungkin gaji itu tidak dikeluarkan. Dan kita jarang ada seperti ini, walaupun ada dulu sebelum ini memang ada, tapi memang semuanya memang clear karena baru kita terangkan, oh begitu ternyata. Jadi itu sistem tidak bisa, walaupun kita yang atur sistem, tapi kita ada sepakat seperti undang-undang. Jadi kita harus sepakati itu, begitu. Jadi aturan itu kalau memang itu akhirnya keluar, itu pasti akan keluar, pasti akan dikeluarkan, begitu. Bukan, maksudnya dikeluarkan artinya upah atau uang saku itu pasti akan keluar. Jadi akan kemana uang itu kalau tidak dikeluarkan, dan siapa terima harus jelas masalah di sistem kami. Kalau sudah keluar, karena nanti semua serba upload itu dari kita itu. Jadi kalau belum keluar di sana pun juga akan kita tahu, oh ini belum keluar nih, apa nih masalahnya, akan terus cari. Oh di sini belum beres nih ya. Dari di masing-masing divisi dia akan cari. Oh ini kita selesaiin dulu. Dari legal kita lock dulu. Oh ini sudah selesai. Dari pihak lapangan AM dan sebagainya kita lock dulu. Oh ini belum selesai nih. Ada apa? Nah jadi kita memang harus selesaikan satu-satu sebelum sampai HRD untuk dikeluarkan gajinya. Nah kebetulan memang setelah ada kasus ini saya juga belum paham betul kalau ternyata ada seperti ini. Makanya juga saya kontak kemarin, ya mas itu memang belum selesai. Artinya belum clock, belum dikunci, artinya belum selesai. Nah ternyata clocknya itu selesainya adalah di akhir bulan ini. Memang jadi masalah yang kemarin akan digaji di akhir bulan Juni ini. Uang sakunya akan dikeluarkan di akhir bulan ini. Dan itu udah pasti keluar, tidak mungkin tidak. Karena nanti laporannya juga tidak akan bisa dilihat di sana. Jadi kalau misalkan ada anak belum dikeluarkan upahnya, ini semua akan kena semua memang. Bahkan di legal, di HRD semua. Ini kenapa? Akan disorot terus di sini. Di sistemnya. Jadi kalau udah keluar itu pun harus jelas siapa transfernya. Di situ kita harus upload dulu juga. Jadi memang prosesnya panjang. Memang, tapi ini tidak mungkin tidak dikeluarkan. Sudah pasti. Begitu. Itu tanggapan dari kami. Jadi kalau untuk tuntutan bapak-bapak ini kita pasti akan keluarkan. Jadi nanti kalaupun tidak dikeluarkan pun bisa kontak saya, bisa ini, itu udah saya pastikan. Dari segi hukumnya pun udah pasti gak mungkin upah atau uang saku tidak dikeluarkan. Jadi kita akan pasti keluarkan. Tapi untuk karena ini kan udah clock, udah artinya kalau bukan clock ya, udah
plus ya, kalau di sistem mungkin bapak lebih tahu karena kan bekas kolektor atau gitu kolektor ya. Jadi kalau udah plus artinya di akhir bulan itu pasti akan keluar gitu. Berarti Pak 1 bulan. Itu hitung per hari, 1 hari itu 75.000 Oh itu gajinya per hari. per hari ya Pak. Pak Joko Ya, itu. karena magang masih ya. Ya Pak ya. Berarti 75.000 per hari dikali hari kerja saja hari kerja. masuk ya. Dalam bulan Mei yang mau dibayar gaji itu Pak Vinus masuknya berapa hari? Masuk utuh kan? Saya masuk untuk dari bulan April sampai bulan Mei saya masuk hari kerja utuh semua. Utuh itu berapa hari? Yang saya ingat itu 26 26 hari. itu hari kerja penuh itu saya. 26 hari berarti potong hari Minggu, hari libur juga masuk. Ya. Nah, ini tadi sistemnya begitu ya Oh, Pak? masuk ya. Saya masuk semua dari bulan April, maksudnya Maksudnya minggu masuk. Minggu enggak? minggu tidak. Minggu tidak. Tapi kan saya dikeluarkan apa? Berarti 26 hari ya, 26 hari kali 75.000. Sis tolong dulu 26 kali 75 berapa? Coba kita klarifikasi ke Pak Joko. Kalau Pak Okto, Kalau saya 1 hari 40.000. oh Pak Pong 40. Jadi masuk utuh kah 40.000 dikali berapa? Kan sama harinya kalau 26. Oke, bisa. Tolong di 26 kali 26 hari kali 75. Muslim. 1.990 Pak Vinus ya. Kalau Pak Okto 26 kali 40.000. 1.040.000. Apa namanya dikeluarkan dengan syarat begini gitu kan, boleh tapi haknya memang harus dikeluarkan gitu. Nah karena itu posisinya adalah magang Pak. Jadi kalau bukan magang sih mungkin ya pasti akan lebih apa namanya lagi ada yang lain tentu kalau bukan tetap gitu.